Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan memberikan informasi terkait dengan program Indonesia Pintar ya, atau yang disebut PIP ya. Jadi nanti kita akan memberikan informasi mengenai batas akhir aktivasi rekening ya bagi siswa penerima program Indonesia Pintar. Nah, ini dikhususkan untuk tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, ini nanti apa saja yang perlu diperhatikan ya teman-teman terkait batas akhir untuk aktivasi rekening, dan nanti siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan aktivasi rekening ini. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, bagi yang belum bergabung di channel ini ya, yang mungkin baru bergabung, baru melihat informasi ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, oke teman-teman, untuk batas akhir di aktivasi rekening ya, jadi kita akan melihat berdasarkan surat edaran ya dari Pusat Layanan Pendidikan Kemdikbud ya teman-teman. Jadi nanti kita akan sedikit memberikan informasi mengenai kapan sih sebenarnya untuk batas akhir aktivasi rekening. Nah, oke, kita langsung saja teman-teman. Jadi untuk batas akhir aktivasi rekening ini ya, jadi ini diperuntukkan ya teman-teman. Jadi untuk bagi siswa yang baru mendapatkan bantuan PIP. Jadi artinya bagi teman-teman yang baru mendapatkan bantuan PIP atau program Indonesia Pintar, itu tentunya untuk sebelum mendapatkan dana ya. Jadi sebelum mendapatkan dana itu pastinya harus melakukan aktivasi rekening dulu. Jadi rekeningnya itu diaktifasi atau diaktifkan dulu ya. Jadi kita membuka buku rekening ya. Nanti ketika buku rekening itu dibuka, nah biasanya dana itu baru bisa dicairkan. Nah, ini untuk di poin 1 ya teman-teman. Jadi untuk aktivasi rekening ini diperuntukkan bagi siswa yang baru mendapatkan bantuan PIP. Jadi untuk poin 2, untuk siswa yang sudah mendapatkan PIP ya dan sudah menerima pencairan dana, ini artinya teman-teman ini sudah melakukan pencairan dana, nah maka tidak perlu lagi melakukan aktivasi rekening. Jadi nanti untuk tahap berikutnya, jadi untuk pencairan PIP di tahap berikutnya itu dananya otomatis masuk ke dalam rekeningnya. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi nanti jangan bingung. Jadi untuk aktivasi rekening ini jadi diperuntukkan untuk teman-teman atau siswa yang baru mendapatkan bantuan PIP. Jadi artinya dia mungkin belum memiliki buku tabungan ya, dan juga belum memiliki ATM ya, dari ATM PIP. Nah, terus di poin 3 teman-teman, untuk aktivasi rekening itu dilakukan oleh siswanya sendiri ya. Mungkin nanti bisa dibantu dari pihak sekolah ya. Jadi untuk aktivasi rekening ini nanti biasanya ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan atau ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya untuk pelaksanaan aktivasi rekening. Nah, nanti kita juga akan membahas teman-teman dampaknya apa atau akibatnya apa jika kita tidak melakukan aktivasi rekening sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, oke, kita lihat saja teman-teman di surat edaran ya. Jadi kalau kita lihat edaran dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, di sini kalau kita cek teman-teman, jadi untuk pemberitahuan batas akhir aktivasi rekening ya PIP di tahun 2019 dan 2020. Nah, tentunya teman-teman sudah paham ya. Jadi Anda itu mendapatkan PIP di tahun berapa? Tahun 2019 atau di tahun 2020. Nah, perlu disampaikan kembali bahwa untuk aktivasi rekening ini diperuntukkan untuk semua jenjang ya teman-teman, mulai dari SD sampai dengan SMK ya, termasuk SLB dan juga paket A, B, dan C ya. Nah, kita cek di sini teman-teman ya, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kemdikbud ya telah menyalurkan dana bantuan sosial program Indonesia Pintar. Nah, ini tahun 2019 dan tahun 2020 untuk peserta didik ya, ini ya, jenjang SD, SMP, SMA, dan
SMK, sekolah luar biasa, dan juga paket A, B, dan C. Nah, sehubungan dengan memberlakukan ketentuan masa waktu, ini ya, aktivasi rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini ya teman-teman, jadi untuk ini di surat ini diperuntukkan untuk semua jenjang ya, artinya dari SD sampai dengan paket A, B, dan C. Nah, terus di poin 1 ya, lembaga penyalur PIP atau program Indonesia Pintar jenjang SMA, SMK, SLB, dan paket C, yaitu adalah Bank Negara Indonesia atau BNI. Jadi teman-teman nanti yang di jenjang SMA ya, dan seterusnya ya, itu nanti pencairan biasanya di BNI teman-teman. Ya karena ini sudah ditentukan dari pusat untuk jenjang itu. Sedangkan untuk SD sampai dengan SD SMP paket A dan B, yaitu adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Jadi mungkin teman-teman yang pindah jenjang ya, mungkin pindah jenjang yang kemarin biasanya mungkin dari SD SMP dapat, nah ternyata naik di SMA atau SMK dapat lagi, itu pastinya buku rekeningnya itu mestinya berganti ya. Karena kalau kita lihat di sini untuk banknya ya, untuk banknya itu sudah berbeda antara kedua jenjang ini. Nah, surat keputusan SK dan data penerima PIP ini dapat diunduh melalui aplikasi Si Pintar. Nah, ini yang bisa mengakses ya teman-teman. Jadi itu yang bisa mengakses adalah Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan sekolah atau lembaga ya. Jadi teman-teman mungkin siswa-siswa yang belum tahu ya apakah sebagai penerima PIP apa tidak, itu nanti bisa ditanyakan di sekolahnya atau di lembaganya masing-masing. Ini ya. Jadi nanti teman-teman mungkin ada siswa yang sampai sekarang mungkin belum ada info ya apakah sebagai penerima PIP atau tidak. Nah, itu bisa ditanyakan ke sekolahnya. Nah, tentunya sekolah sudah bisa melihat siapa saja penerima PIP dari tahun 2019 dan 2020. Nah, ya karena untuk login Si Pintar ya bagi sekolah, nah ini tetap ya teman-teman, ini untuk operator dapudik ya teman-teman. Jadi untuk operator sekolah, bahwa login Si Pintar bagi sekolah atau lembaga menggunakan username dan password yang sama dengan username dan password yang digunakan untuk dapudik. Ini untuk sekolah ya teman-teman. Jadi nanti untuk siswa bisa tanya saja ya, apakah saya sebagai penerima PIP ya di tahun 2019 atau 2020 ya, nanti bisa ditanyakan di sekolahnya masing-masing. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan adalah yang ini ya. Jadi untuk penerima PIP ya, ini ya penerima PIP baru tahun 2019 dan 2020 yang belum. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang belum memiliki rekening PIP telah dibuatkan rekening PIP oleh Puslapdik di bank penyalur yang memerlukan proses aktivasi rekening. Batas akhir aktivasi rekening bagi penerima PIP baru ini ya teman-teman yang di garis bawah ya. Jadi penerima PIP baru tahun 2019 dan 2020 paling lambat tanggal 28 Februari 2021. Jadi artinya untuk aktivasi rekening ini diperuntukkan bagi teman-teman yang belum memiliki rekening ya. Jadi dia mendapatkan, mungkin dia baru dapat di tahun 2019 ya, atau dapat di tahun 2020, tapi rekeningnya sampai sekarang belum dilakukan aktivasi ya. Jadi nanti silahkan, mungkin Anda sebagai penerima PIP tapi belum melakukan aktivasi rekening, nah nanti bisa dibantu pihak sekolah ya untuk melakukan aktivasi rekening. Nah, nanti setelah aktivasi rekening nanti baru dana itu bisa dicairkan. Ingat ya, untuk batas waktu paling lambat adalah 28 Februari ya 2021. Nah, ini akibatnya ya teman-teman, apabila di batas waktu yang telah ditentukan tetapi teman-teman tidak melakukan aktivasi rekening ya. Jadi bagi penerima PIP yang tidak melakukan aktivasi rekening sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, dana PIP akan dikembalikan ke kas umum negara ya, dan akan dievaluasi kembali dalam penetapan penerima PIP tahun 2020. Ya, ini jangan sampai terjadi ya teman-teman. Jadi nanti bagi teman-teman ini salah satu alasan kenapa dana PIP itu dikembalikan ke kas negara. Ya, salah satunya ya karena teman-teman tidak melakukan aktivasi rekening. Jadi artinya dana itu tidak diambil ya. Jadi nanti tidak membuka buku rekening atau aktivasi rekening, sehingga dana itu tidak dicairkan ya. Artinya dana itu kalau sampai batas waktu yang telah ditentukan tapi tidak diambil, maka dana itu akan dikembalikan ke kas negara. Nah, tentunya itu nanti akan dievaluasi teman-teman. Nah, nanti akan menjadi apa ya, istilahnya akan menjadi evaluasi bahwa nanti untuk penetapan penerima PIP tahun 2021 ya, kemungkinan bagi siswa yang tidak melakukan aktivasi rekening ya, yang baru ya, jangan ingat ya,
penerima PIP baru ya. Jadi nanti entah itu tahun 2019 ataupun tahun 2020. Nah, yang tidak melakukan aktivasi sampai dengan tanggal tersebut ya tentunya dianggap bahwa itu dananya tidak diambil ya. Jadi nanti tidak akan dikembalikan ke kas negara. Nah, kalau kita lihat teman-teman untuk pengembalian dana ya, kalau kita lihat dari Persetujuan nomor 8 tahun 2020 ya tentang juknis PIP. Jadi pengembalian dana PIP itu ke kas umum negara sebagaimana dimaksud pada pasal pada angka 1 dilakukan apabila peserta didik. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ini untuk alasan pengembalian ya, alasan pengembalian dana ke pusat. Ya, itu adalah satu ini ya, meninggal dunia. Nah, ini sudah pernah kita bahas teman-teman di video kita sebelumnya ya. Jadi salah satu adalah ini meninggal dunia teman-teman. Jadi ini meninggal dunia, terus ini putus sekolah ya, putus sekolah. Terus selanjutnya di sini tidak diketahui keberadaannya. Ini ya, tidak diketahui keberadaannya. Nah, ini bisa juga dia menolak menerima dana PIP. Jadi kenapa mungkin teman-teman atau ada siswa yang tidak melakukan aktivasi rekening, yaitu dikarenakan mungkin ada hal-hal ini ya teman-teman. Jadi poin A sampai dengan poin G ya. Lain nanti kalau dana itu aktivasi rekeningnya itu tidak dilakukan, maka nanti dana itu akan dikembalikan ke kas negara. Nah, termasuk ini menolak menerima PIP, tidak lagi memenuhi ketentuan prioritas sasaran sebagai penerima PIP. Adanya kebijakan larangan pemerintah ya, pemerintah setempat kepada peserta didik untuk menerima dana PIP. Yang terakhir adalah tercatat sebagai data ganda penerima PIP di Dasmen. Nah, ini nanti teman-teman pastinya sekolah-sekolah itu nanti yang siswanya belum melakukan aktivasi rekening ya, kemungkinan ada beberapa alasan ya, salah satunya mungkin ada di poin A sampai dengan G. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya ini nanti untuk poin 6 ya, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Tengah segera mendorong aktif membantu pelaksanaan aktivasi rekening dan percepatan pencairan ya, agar tertib dan lancar di wilayah masing-masing. Nah, ini ya, sekolah atau lembaga dibantu Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan bank penyalur dalam membantu proses aktivasi dan pencairan dana PIP bagi peserta didik penerima PIP. Jadi nanti bagi siswa-siswa yang mungkin belum melakukan aktivasi rekening ya, bagi nanti bisa menghubungi sekolahnya ya, nanti biar dibantu sekolahnya untuk ke bank penyalurnya ya untuk melakukan aktivasi rekening ya. Di poin 8, selama masa pandemi COVID-19, sekolah agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan di wilayah masing-masing. Apabila proses aktivasi rekening atau pencairan dilakukan oleh siswa secara langsung di bank yang dapat menimbulkan kerumunan, maka aktivasi rekening atau pencairan dapat dilakukan secara bertahap dan atau secara kolektif. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi kita sampaikan ya bahwa informasi ini untuk semua jenjang ya teman-teman. Nah, khususnya ini bagi siswa penerima PIP ya di tahun 2019 dan 2020 yang belum memiliki rekening PIP. Jadi artinya penerima PIP baru ya. Jadi yang penerima PIP baru yang sampai saat ini belum melakukan pencairan dana atau pembukaan rekening atau disebut aktivasi rekening, itu silahkan segera dilakukan aktivasi rekening sebelum tanggal 28 Februari 2021. Nah, nanti bagaimana cara aktivasi rekening nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Nanti untuk teman-teman mungkin ada siswa-siswi yang belum tahu ya apakah sebagai penerima PIP atau bukan, itu nanti bisa konfirmasi ke sekolahnya ya, bisa minta informasi ke sekolahnya, atau teman-teman bisa juga mengecek ya. Jadi teman-teman nanti bisa juga mengecek di sini ya teman-teman, di playlist kita. Nah, ini ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa melihat ya cara melihat siswa penerima PIP. Jadi teman-teman nanti bisa melihat sendiri apakah teman-teman itu sebagai penerima PIP di tahun berapa ya. Nanti misalkan di tahun 2020 misalkan baru mendapatkan PIP tapi belum aktivasi rekening, lah silahkan nanti koordinasi dengan sekolahnya ya, nanti biar dibantu bagaimana cara melakukan aktivasi rekening. Nah, untuk video berikutnya teman-teman ya, untuk video berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara aktivasi rekening ya PIP di tahun 2021. Nah, untuk itu teman-teman tetap standby di channel kita biar nanti Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan.
Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.